cerah di kerajaan Sindorejo. Beberapa pengawal serta panglima berkumpul untuk bersiap berburu hari ini bersama Raden. Pengawal, hari ini aku akan pergi berburu. Jadi tolong siapkan semua peralatan yang aku butuhkan untuk berburu. Baik Baginda, semua alat perburuan sudah kami siapkan. Panglima, menurutmu kita akan pergi berburu kemana? Bagaimana jika Baginda berburu di hutan wilayah selatan saja? Di sana pasti banyak kijang yang akan melintas. Ide yang bagus. Lagi pula, kita juga belum pernah ke sana. Baiklah, kita berangkat sekarang. Baik, Baginda. Sesampainya Raja Banterang, Panglima dan pengawalnya di hutan sebelah selatan kerajaan Sindorejo. Lihat, di sana ada seekor rusa yang bagus dan besar. Betul Baginda? Aku coba panah dia. Siap Baginda. Wah, dia lolos, akan ku kejar. Tunggu, bukan Baginda. Ayo kawal, kita kejar Baginda. Siap Baginda. Baginda larinya sangat cepat. Ya Panglima. Waduh, bagaimana ini? Kita kehilangan jejak Baginda. Jangan sampai kita membiarkan Baginda sendirian. Di tengah kegiatan berburunya, sang raja bertemu dengan seorang gadis yang ia tidak kenal. Hei, siapa kau? Siapa kau? Apa kau seorang penjahat? Jangan mendekat. Aku Raja Banterang. Kau siapa? Sedang apa ada di hutan ini sendirian? Aku sebenarnya bersama kakakku di sini untuk melindungi diri dari seorang musuh. Tetapi aku tidak tahu sekarang dia di mana. Bahkan aku juga tidak tahu bagaimana keadaan ayahku. Dia masih hidup atau tidak. Tetapi aku tidak melihat seorang pun yang ada di hutan ini. Sebenarnya aku sudah terpisah lama dengannya. Aku takut dia diserang oleh musuh kami. Sebaiknya beristirahat terlebih dahulu di istanaku. Karena tidak mungkin mencari saudaramu itu di hutan ini sendirian. Ikut dengan raja. Tetapi bagaimana dengan kakakku? Mungkin saja suatu saat nanti kau bisa bertemu lagi dengan saudaramu itu. Maka sebaiknya beristirahat terlebih dahulu di istanaku. Baiklah, aku akan ikut dengan raja. Ayo ikut aku. Terima kasih atas bantuan yang raja berikan. Baginda, ayo pengawal. Siap Panglima. Tunggu sebentar Baginda. Ada apa? Baginda, lari terlalu cepat sehingga kami berdua tidak dapat mengejar Baginda. Tapi tunggu sebentar Baginda. Siapakah wanita yang ada di samping Baginda ini? Mungkin saja aku tadi terlalu bersemangat untuk berburu kijang sehingga aku melupakan kalian. Siapa Baginda? Oh iya, dia aku temukan di tengah hutan sendirian yang sedang mencari saudaranya yang hilang. Jadi kita segera kembali ke istana. Baik Baginda. Untuk beristirahat. Baik Baginda. Silakan pimpin jalan Baginda. Ayo pengawal. Siap Panglima. Kerajaan ini memang tidak memiliki permaisuri. Jadi aku selalu kesepian di sini. Jika kau merasa kesepian, mengapa engkau tidak mencari permaisuri untuk menemanimu, Raja? Ya, kau benar. Tetapi mungkin aku belum berminat. Tapi saat aku melihatmu, jantungku berdetak begitu kencang. Aku tidak tahu perasaan apa ini. Apakah kau menjadi permaisuri di kerajaan ini? Saya? Mengapa saya, Raja? Apakah saya pantas bersanding dengan Raja? Ya, tentu. Mengapa tidak? Bahkan kau terlihat lebih cantik daripada wanita lainnya. Dan sepertinya aku jatuh cinta padamu. Baiklah,
Jika begitu permintaan raja, saya akan menuruti permintaan raja. Tetapi dengan satu syarat, Apa itu? raja harus selalu menjagaku dan setia bersamaku sampai akhir hayat raja. Bahkan tanpa kau minta pun, jikalau sudah kamu menjadi permaisuriku, pasti aku lakukan. Terima kasih raja. Sudah, cukup. Dayangku, Ya, ada apa permaisuri? aku juga tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aku sangat bingung, Dayang. Mengapa akhir-akhir ini perasaanku sama sekali tidak enak? Seperti akan ada hal yang buruk yang akan terjadi, Dayang. Aku sangat bingung. Tidak usah khawatir permaisuri. Apapun hal yang akan terjadi, Baginda akan selalu ada di sisimu untuk melindungimu. Aku harap juga seperti itu. Mohon maaf permaisuri, hamba menghadap. Ada apa? Ada seseorang yang ingin bertemu dengan permaisuri, tetapi ia tidak mau menyebutkan namanya dan daerah asalnya. Tak apa, bawa dia kemari. Baik permaisuri. Surati! Surati! Siapa kau? Siapa kau? Aku ini kakak kandungmu. Apa benar kau kakak kandung? Sungguh, aku tidak bohong bahwa aku ini kakak kandungmu di saat kita terjebak di hutan. Dayang, tinggalkan aku sendiri. Pengawal. Maafkan aku kakak. Aku sempat melupakanmu. Sebenarnya, aku juga sudah lama mencarimu. Aku sudah menyerah saat mencarimu. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Sampai kau tega meninggalkanku sendirian di hutan waktu itu. Aku mengetahuimu di saat kamu menjadi permaisuri di kerajaan ini. Syukurlah kak, kau juga baik-baik saja. Tapi apa yang sebenarnya terjadi sampai kau tega meninggalkanku di hutan sendirian waktu itu? Perlu kau ketahui, di saat itu ayah meninggal. Dan yang menyebabkan meninggal ayah kita adalah suamimu sendiri. Apa kau bergurau? Suamiku tidak mungkin melakukan hal seperti itu, Kak. Sungguh, aku tidak bohong. Pada saat kita disuruh ayahanda untuk pergi ke hutan untuk menyelamatkanmu dari serangan musuh, kakak berhenti sejenak karena mendengar suara seseorang sedang berdebat, dan kakak mendengar jelas ada suara ayah di situ. Sehingga kakak pergi mendekati suara itu, dan benar saja ada ayah dan Raja Banterang yang akan menguluskan kerisnya ke aku. Akan tetapi kakak terjatuh tidak berdaya. Lalu ada seorang wanita yang sedang melewati hutan itu menolong kakak dan membawa pergi kakak dari tempat itu. Ini keris dariku. Gunakanlah untuk membunuh suamimu. Tidak, Kak. Aku tidak mau. Raja Banterang adalah suamiku dan aku sangat mencintainya. Walaupun dia sudah membunuh ayah kita, tapi ya, dia juga yang menolongku. Aku juga tidak mau, Kak. Aku kecewa padamu. Jika kamu tidak ingin membunuh suamimu, maka simpanlah keris ini sebagai kenang-kenangan dariku. Baiklah, maafkan aku, Kak. Mohon maaf, Baginda. Hamba menghadap. Ada seseorang yang ingin menemui Baginda. Siapa dia? Bawa dia kemari. Baik, Baginda. Jauh hamba paduka tuanku. Hamba ingin menyampaikan bahwa keselamatan Tuhan terancam bahaya. Karena permaisuri punya rencana hendak membunuh paduka. Siapa engkau? Berani-beraninya kau memfitnah istriku.
itu tak penting Paduka tahu siapa hamba. Kalau Paduka tidak percaya, silakan lihat kamar permaisuri. Siapa engkau yang telah membuat onar di istanaku? Setidaknya percayalah padaku dan segera periksa, karena aku mendengar permaisuri itu sedang melakukan rencana dengan lelaki lain. Baik, akan kuperiksa kamar permaisuri sekarang. Maaf Baginda, ini barang yang saya temukan di kamar permaisuri. Apa-apaan ini? Kenapa ada keris di kamar Adinda? Di mana Adinda sekarang? Mohon maaf Baginda. Terlihat permaisuri berada di tepi sungai sekarang. Adinda Surati! Dinda! Ada apa Kakanda? Sayangku, kalian pergi dulu. Kakanda, ada apa? Kakanda terlihat sangat marah. Kenapa ada keris di bawah bandang Adinda? Ia adalah keris dari kenang-kenangan dari kakak aku. Lalu, buat apa keris ini? Keris ini adalah kenang-kenangan dari ayahanda Adinda, Kakanda. Aku tidak percaya lagi padamu. Bagaimana agar Kakanda percaya dengan Adinda? Adinda tidak punya maksud apa-apa, Kakanda. Adinda tidak mungkin bermaksud apa-apa denganmu. Kau memang tidak tahu diri. Seharusnya dari awal aku tidak pernah menolongmu. Baiklah, jika memang takdir seperti ini, Kakanda. Sebagai bukti kesetiaanku kepadamu, maka aku akan menenggelamkan diri ke sungai ini. Tapi ingatlah satu hal, Kakanda. Jika sungai ini menjadi wangi, maka aku tidak bersalah. Tetapi jika sungai ini berbau dan menjadi keruh, maka semua tuduhan yang Kakanda tuduh kepada Adinda itu benar. Apakah ini bau wangi yang dari Dinda bicara tadi atas ketulusannya? ing dika ing jaman akhir ing madya ngelmu carita. Oh Dinda, maafkanlah kakandamu ini yang sudah membunuhmu, yang sudah tidak lagi percaya padamu. Nalikane para dewa Dengan ini sebagai raja, aku menamai wilayah ini Banyuwangi.